Alhamdulillah pengajian hari ini di Masjid Syahidan Balekhora. Dengan sangat dan mohon sampai ya satu bisa lebih ke depan lagi, satu tiga ke depan dan seterusnya. Rakyat Israel Stadion di dalam Nata ataupun kontak person kepada teman-teman pengurus yang ada di sini, boleh ke saya atau siapapun ya, nanti sifatnya bentuk bola ataupun bentuk materi ataupun lainnya. Kita insya Allah menerimanya. Silahkan ya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahu al-azim. Puji beserta syukur kehadirat Allah yang Maha Kabul, salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarga, sahabat, tabi'in sampailah kepada kita yang insya Allah sudah barang tentu menjadi harapan besar, bukan sebatas kita tergolongkan umatnya, tapi juga mendapatkan syafaat hukmah daripadanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Hadratus Suyuti Mukarramah, ibu-ibu, teteh-teteh, pengajian. Alhamdulillah, melalui anugerah Allah pada kesempatan ini bukan sebatas sisa usia yang Allah masih karuniakan sampai detik ini. Bilangan uswah karena baginda Rasul yatim piatu semenjak kecil, bahkan tak sempat menatap wajah ayahandanya sekali. Ini sebagai bukti bahwa ayat tadi betul-betul faktanya sesuai dari laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Cuman para ulama mengambil dari berbagai pandangan supaya kita tidak terlalu hilang uswah. Pertama, Rasul memberikan uswah dalam ubudiyah, dalam beribadah. Makanya satu waktu baginda Rasul ibadahnya sampai hatta tatawar, memar mata kakinya. Sebagian riwayat dan pada mahu sampai kakinya pecah-pecah karena dipakai bersujud kepada Allah. Siti Aisyah sangat khawatir dengan kondisi tersebut. Kemudian apa kata istrinya, ya Rasulullah, kenapa sebegitunya beribadah? Bukankah sudah ada jaminan Allah ibadahnya makin meningkat? Nah, jangankan sekas Rasul, kita mau masih jauh teteh. Ya, dalam satu riwayat bagaimana Sayyidina Abidin, salah satu cici daripada Sayyidina Ali, yang dalam qasidah disampaikan bitul jaini Abidin Ali wa bil khairul baqi wali, sebaik-baik wali. Kenapa? Karena Sayyidina Abidin tahajudnya mengambil 100 rakaat di 50 salam. 100 rakaat. Luar biasa. Kurang paling 2 rakaat yang tadi kakak tunangan diri. Malah sebetulnya daripada tahajud. Nah, kalau di zaman tertele tahajud mulai orang tahajud apa tahajud. Emang tahajudnya. Kemudian Sayyidina Abidin punya putra namanya Imam Ali. Imam Ali mah tahajudnya 2 rakaat mirip-mirip kita. Imam Ali luar biasa. Beliau menerima daripada kemudian marahnya orang tua karena kemudian terus memarahi. Ternyata 2 rakaat itu
bukan malah seperti kita waktunya tidak mencukupi. 2 rakaat Imam Ali mendekati waktu taklim kalau di kita, karena 2 rakaat sholat itu 1 rakaatnya surat yang dibacanya Quran hatam 1 rakaat. 2 rakaat. Wah, canggih ya. Kita menjalankan dalam sholat juga sholatnya nama baca. Apa kata Rasul? Andaikan dapat imam yang mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Itu sebatas kalimat statement, katanya tidak mencuri, hanya saja memperlihatkan bagaimana keadilan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun kalau terjadi dan itu tidak terjadi sama sekali. Jadi hukumnya itu tidak seperti pisau kadang kala kebanyakan. Kalau pisau kan memang dari mana tuh orang dalam agama kasih dalam satu ungkapan orang Arab. Ilmu seperti pisau itu ke bawah sangat tajam, ke atasnya tumpul. Kalau rumah pintul, kira-kira ada rumah limpil dan kira-kira kecewa kalau rumah pintul. Tapi begitu anak ini hubungan suruh atau langsung diponis penjara. Makanya sebagian ada yang bercerita umatnya berapa belas tahun. Kadang ada kalanya hukum pada umumnya di muka bumi itu seperti sarang lebah. Dan sarang lebah laba-laba, amat lancang tuh. Menempelkan lalu tipe antara laler, menentuk, agungan papaton. Pernah yang unik yang sana sarang laba-laba. Jadi hubungan hukum di alamnya itu para pedagang, rakyat kecil, kadang orang-orang gede itu dengan sana dan hadirin. Nah, yang jadi PR ini dia ada hikmah bagi kita. Kenapa Rasul sudah jelas-jelas memberikan uswah, lengkap sudah contoh baginda Rasul sampai Allah abadikan dalam Al-Quran, tapi kenapa sampai detik ini kita sebagai umatnya begitu sulit untuk mensuri tauladan? Sebagian saudara kita muludan dengan muludan, karena beres muludan makanya sama alam Rasul. Kamu sebagian tete-tete masuk abad dengan muludan. Besok sih anjangan dirinya dia kemungkinan milu, karena kemungkinan isunya itu milu kagulang, katanya milu, kata kasih muludan di dalam kantong. Tapi akar kata perubahan. Yang maksudnya cacat muludan itu ngomong maksudnya. Nah barangkali ayatnya harus dilanjutkan. Lihat bagaimana kriteria yang Allah tawarkan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Betul, pada diri baginda Rasul terdapat suri tauladan yang bagus, yang baik. Tapi ingat, liman kana yarjullah. Satu syaratnya hanya bagi orang-orang yang mengharapkan keridhaan Allah. Baru kita akan sejalan dengan baginda Rasul. Yang kedua, wal yaumal akhir. Hanya orang-orang yang mengharapkan kepentingan akhirat, keselamatan akhirat, paling tidak walal akhiratu khairul laka minan, paling tidak akhirat lebih diutamakan daripada urusan dunia. Baru akan sejalan dengan baginda Rasul. Kalau tidak, Rasul tinggal Rasul, kita tinggal kita, apinya daripada panggalnya. Yang ketiga, wa dzakarallaha katsira. Ini syarat dari Allah. Hanya 3 kriteria inilah yang bisa menyusuri tauladan baginda Rasul. Orang yang senantiasa banyak mengingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi miskomunikasi. Sebetapa apapun kita ingin mengikuti Rasul, kalau kriteria yang tidak tersebut kita tidak dapatkan, maka sampai kapanpun kita tidak akan bisa mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanamkan kalau dibagi pada pengurus Hanifah penting. Liman kana yarjullah, hanya bagi orang-orang yang mengharapkan keridhaan Allah. Selama kita masih sibuk dengan penilaian makhluk, pandangan manusia, sampai kapanpun kita akan repot mengikuti baginda Rasul. Kenapa? Karena Rasul hanya memprioritaskan keridhaan Allah. Betapapun orang melempari dengan kotoran unta,
Betapapun orang-orang kafir Quraisy kemudian mencaci, bahkan mengatakan innaka syairun majnun, engkau Muhammad adalah ahli syair yang gila. Rasul tak mundur karena cacian, bahkan tak maju karena pujian. Beliau betul-betul memprioritaskan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang secara pakai istiqomah amal dalam kehidupan makhluk. Ada kalanya eta teh ular ke anak-anak urang kumaha cekak kumaha coba kita sih jadi asal disalahkeun kayak kumaha coba urang sampai kapan kita hadir akan mendapatkan ketenangan dalam beribadah selama kita masih sibuk dengan penilaian manusia. Maka satu waktu diabadikan tuh ada Luqman, surah Luqman itu tata cara sempat tertidur di atas pelepah kurma. Gambaran tentu berbekaslah pipinya baginda Rasul karena bekas tidur. Awas orang menurun pandan kamu jangan mudah melupakan kebenaran di titik ini. Menangislah Sayyidina Ali karena wajah melihat pemandangan tersebut. Apa kata Sayyidina Ali? Ya Rasulullah, negara Persia telah Islam kuasai. Andai kata aku menghendaki, aku ambil permadani yang indah di tetes lintang berlian untuk dilakukan sekarang juga. Apa kata Rasul? Biarkan Ali punya bagian mereka. Kita akan menunggu di akhirat telah dapat Allah bagiannya. Pariman ditawarkan gunung Uhud harita demi jadi emas ditolak Rasul. Kenapa? Karena kekuatan akhiratnya luar biasa. Kurang baru sekali kumpul sekali baskom di rontok. Ya kalau tidak kita mendalam pemateri acara. Teteh Abinaras coba. Kira-kira ini pakai apa besok aja lah. Kira-kira besok pasti nggak kita masih hidup? Belum pasti. Tapi pertanyaannya udah disiapkan dari sekarang. Jangankan buat besok, jangan malam berharap jadi siapa. Padahal jangankan nanti, besok pun belum pasti. Terus pertanyaan kedua, hari maut pasti. Yang belum pasti kita simpan bisa-bisa. Yang sudah pasti akan datang sampai sekarang kita masih belum mempersiapkan. Inilah jawaban batiniah kita. Kenapa kita begitu takut kematian? Padahal di dunia kita masih mati petasan dan nama sebab bingung manusia dan dapat senyor. Kalau memang ini yang kita tulisan tuh, dan kita pancet sebuah kumpul hidup itu baik terus lagi. Hidup ini baik mundur. Ya ini karena kita memang nggak jelas di dunia kita jauh dengan Allah, di akhirat nggak ada kejelasan tentang keselamatan kita. Padahal idealnya kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukankah satu waktu bahkan orang semua akan kembali kepada Allah. Kembali itu pulang. Kita pulang ke Allah. Itu yang namanya pulang setelah namanya atau kenangannya. Kita kenang aja contoh yang lain yang namanya dulu kita zaman SD. Hari itu tunggu jam pulang. Di PP-nya pun bisa istirahat jam 10. Hubungan ada apa oleh masuk dulu. Hubungan biasa-biasa lah itu lumayan. Tapi Tapi lumayan Bu, jangan dilihat nilainya ya. Ada kasih sayang Hanifah kepada sahabat bilangan. Alhamdulillah. Sampah Beb?